Shalom guys dan sahabat semua, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, jumpa lagi bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Topik kita hari ini, sorga bisa diukur. Emang bisa Pak Pendeta? Itu yang kita mau ukur saat ini di topik ini. Karena Alkitab dengan jelas menuliskan tentang sorga, tentang Yerusalem baru. Jadi kalau ada umat Tuhan yang kurang mengerti selama ini, kurang menyimak, itu karena kurang serius dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau kita pelajari ini, kita akan semangat, kita akan serius, kita akan pengen ke sana. Karena tempatnya Yerusalem baru itu luar biasa, sangat indah. Itu tertulis dalam Alkitab. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Ada dua Alkitab di depan saya sebagai perbandingan untuk menjelaskan tentang Yerusalem baru, tentang sorga yang kita mau ukur, kita mau pelajari bersama para sahabatku semua saat ini. Wahyu pasal 21. Kenapa ada dua? Saya buka Alkitab karena ada sedikit perbedaan. Wahyu pasal 21 mulai ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi. Ini kota Yerusalem baru itu, 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu syamrut, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, dasar yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Luar biasa. Tidak ada kota seperti ini indahnya di kolong langit ini. Dalam Wahyu 21 ini, kalau yang ini Alkitab saya terbitan 2012, kalau yang ini tahun 1992. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-16. Kalau di sini ditulis, kota itu bentuknya 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya.
Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 mil. Kalau pemirsa bisa melihat 12.000 mil. Memang Alkitabnya sudah tua dan saya coret-coret. 12.000 mil. Yang lain semua sama, cuman bedanya di situ aja di ukuran. Kalau terbitan 2012 itu 12.000 stadia. Yang 1992 itu 12.000 mil. Tentu kalau berbeda ukuran akan berbeda luas dan lebarnya. Tetapi saya akan jelaskan kepada sahabat semua dan pemirsa sekalian supaya kita mengerti. Jadi sorga itu, Yerusalem baru itu dikatakan dia 4 persegi, lebarnya sama, tingginya sama, 12.000 stadia. Kalau kita lihat di kamus, di belakang Alkitab ini ada kamus. Ada kamus Alkitab. Stadia. Stadia itu ukurannya 200 meter, kurang lebih 200 meter ukuran stadia. Jadi 12.000 stadia kali 200 meter satu stadia. Saya sudah hitung pakai kalkulator, saudaraku. 12.000 kali 200 itu jumlahnya 2.400.000 meter. 2.400.000 meter atau sama dengan 2.400 kilometer. Itu kalau pakai ukuran stadia. Kalau pakai ukuran mil, ada juga di kamus ini, 1 mil itu 1,5 kilometer, 1.500 meter. Jadi kalau 12.000 mil atau 12.000 kali 1.500 meter, itu jumlahnya 18 juta meter atau 18.000 kilometer. Ini sangat luas sekali, 18.000 kilometer. Tapi terbitan Alkitab yang 2012 itu cuma 2.400 kilometer. Tapi tahukah saudara, ketika saya lihat ukurannya ini kok menjadi mengecil, saya mulai berpikir 2.400 meter, 2.400 kilometer itu sejauh mana? Sejauh mana? Saya buka Google, ukuran jarak Medan Jakarta 1894,7 km. Medan Jakarta 1894,7 km. Itu di Google. Dan tahukah pemirsa semua, surga itu tingginya sama lebarnya sama. Kemungkinan surga ini bertingkat, saya tidak berani mengatakan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari tingginya sama lebarnya sama, ya kan? Kemungkinan ada tingkat-tingkatannya. Dan tahukah saudara, dikatakan temboknya itu, tembok surga itu 144 hasta. Ini luas temboknya. Itu betapa kokohnya bangunan Yerusalem baru surga itu. Temboknya 144 hasta. Satu hasta ada di kamus ini, satu hasta 45 cm. Saya sudah kalikan 144 kali 45, 6.000
480 cm atau sama dengan 64,8 meter. Jadi 64,8 meter itu hanya temboknya saja, ketebalan temboknya itu. Begitu raksasanya surga mulia Yerusalem baru yang kita impi-impikan bersama. Jadi kalau saudara pikirkan, Medan Jakarta aja, Medan Jakarta itu dia ukurannya segi 4, jadi luas panjang lebarnya sama. Kalau Medan Jakarta dikumpulkan semua penduduk dunia ini, duduk berjejer, karena panjang lebarnya sama, belum lagi tingginya sama, maka saya katakan kepada saudara, surga itu terlalu luas untuk ditinggali oleh semua penduduk di negeri ini, di kolong langit ini. Jadi surga itu begitu luas banget, begitu mewah banget, bahkan jalannya dari emas murni, lantainya emas tulen, tembok-temboknya dari batu-batu yang tadi saya sudah bacakan kepada saudara. Nanti saudara bisa baca ulang di Wahyu 21 mulai ayatnya yang ke-16. Jadi begitu wow, tak terkatakan mewah dan megahnya kota itu. Bahkan di situ dikatakan Alkitab tidak ada malam, hanya ada siang, dan Yesus sendiri menjadi sumber terang yang menerangi kota Yerusalem baru itu. Luar biasa. Surga Yerusalem baru yang sedang kita rindukan. Itu tentang ukuran stadia. Apalagi kalau ukuran mil yang saya katakan kepada saudara, 18.000 kilometer. Sedangkan Medan Jakarta 1.800. Sekian, berarti hampir 18 kali ukuran Medan Jakarta. Terlalu amat sangat lebih luas lagi. Yang 2.400 km aja itu sudah muat. Karena lebar sama, panjang sama, tinggi sama. Seluruh penduduk dunia ini bisa menampung surga itu. Makanya Bapak bilang begini, firman Tuhan bilang begini lewat Yesus Kristus, rumahku harus penuh. Kenapa? Karena rumahnya terlalu amat sangat luas. Jadi pemirsa dan saudara sekalian, impikan surga Yerusalem baru yang mulia itu dengan cara hidup dalam kebenaran. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan kompromi. Saya katakan kepada saudara, surga itu bukan hak paten satu agama. Surga itu bukan hak paten satu kepercayaan. Surga itu milik semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah percaya, mereka akan menghidupi kebenaran, menjalani kebenaran setiap hari dari waktu mereka sampai mereka mati berjumpa dengan Tuhan di surga. Tuhan Yesus memberkati.